Sel adalah unit hidup terkecil organisme. Semua sel memiliki 3 hal kesamaan apapun jenis selnya. Semua sel memiliki membran sel yang memisahkan dalam sel dari lingkungannya. Sitoplasma yang merupakan cairan seperti jeli, dan DNA yang merupakan materi sel genetik. Ada 2 kategori dalam sel. Kategori pertama adalah sel eukariotik. Sel eukariotik memiliki organel yang meliputi bagian inti dan bagian-bagian khusus lainnya. Sel eukariotik adalah sel yang lebih kompleks, seperti yang terdapat dalam tanaman dan hewan. Kategori kedua adalah sel prokariotik. Sel prokariotik tidak memiliki nukleus atau membran organel tertutup. Sel prokariotik memiliki materi genetik, tapi itu tidak terkandung dalam inti. Sel prokariotik selalu bersel satu, atau organisme uniseluler seperti bakteri. Jadi, apa itu organel? Organel adalah organ kecil. Organel adalah bagian khusus dalam sel yang memiliki pekerjaan unik untuk dilakukan. Mari kita mulai dengan inti, pusat kontrol sel. Inti atau nukleus mengandung materi DNA atau genetik. DNA memerintah kegiatan yang sel lakukan dan bagaimana hal itu akan melakukannya. Kromatin kusut adalah bentuk DNA yang tersebar dalam membran nuklear. Ketika sel siap untuk membelah, DNA memadat menjadi struktur yang dikenal sebagai kromosom. Inti juga mengandung sebuah nukleus yang merupakan struktur di mana ribosom dibuat. Setelah ribosom meninggalkan inti, mereka akan memiliki tugas penting mensintetis atau membuat protein. Di luar inti ribosom dan sisa organel melayang di sitoplasma yang merupakan substansi seperti jeli. Ribosom dapat berkeliaran bebas di sitoplasma atau melekat pada retikulum endoplasma, kadang-kadang disingkat menjadi RE. Ada 2 jenis RE. Yang pertama, RE kasar memiliki ribosom yang melekat pada dalamnya, dan RE halus tidak memiliki ribosom yang melekat di padanya. Retikulum endoplasma adalah membran tertutup lorong untuk mengangkut bahan seperti protein disintetis oleh ribosom. Protein dan bahan lainnya muncul dari retikulum endoplasma di vesikula kecil, di mana aparatus Golgi, kadang-kadang disebut badan Golgi, menerima mereka. Protein bergerak melalui badan Golgi, mereka menjadi bentuk yang sel dapat digunakan. Badan Golgi ini melakukan melipat protein menjadi bentuk yang dapat digunakan atau menambah bahan lain pada mereka, seperti lipid atau karbohidrat. Vakuola adalah struktur seperti kantung yang menyimpan bahan yang berbeda. Di sini, di tanaman ini seperti vakuola sentral menyimpan air. Kembali ke sel hewan, Anda dapat melihat organel yang disebut lisosom. Lisosom adalah pengumpul sampah yang memiliki bagian sel yang rusak. Mereka penuh dengan enzim yang memecah puing-puing sampah seperti sel ini. Mitokondria dalam organel yang merupakan pembangkit tenaga listrik untuk keduanya, hewan dan tumbuhan sel. Selama proses yang disebut sebagai respirasi seluler, mitokondria membuat molekul ATP yang menyediakan energi untuk semua kegiatan sel. Sel-sel yang membutuhkan lebih banyak energi memiliki lebih mitokondria. Sementara sel mempertahankan bentuknya menggunakan sitoskeleton. Sitoskeleton termasuk mikrofilamen seperti benang yang terbuat dari protein, dan mikrotubulus yang merupakan tabung tipis berongga.
Beberapa organisme seperti tumbuhan yang fotoautropik berarti mereka menangkap sinar matahari untuk energi. Memiliki sel dengan organel yang disebut kloroplas. Kloroplas adalah di mana fotosintesis terjadi. Ini hijau karena memiliki pigmen hijau yang disebut klorofil. Sel tumbuhan juga memiliki dinding sel di luar membran sel mereka, bahwa bentuk, dukungan, dan melindungi sel hewan tidak pernah memiliki dinding sel. Ada beberapa struktur unik yang hanya dimiliki beberapa sel. Berikut ini adalah struktur unik yang hanya dimiliki beberapa sel. Pada manusia, misalnya saluran pernapasan yang dilapisi dengan sel yang memiliki silia. Ini adalah rambut mikroskopis yang dapat bergerak seperti gelombang. Fitur ini membantu perangkap menghirup partikel di udara dan mengeluarkan mereka ketika Anda batuk. Fitur lain yang unik di beberapa sel adalah flagela. Beberapa materi memiliki flagela. Sebuah flagela memiliki ekor kecil yang membantu langkah sel atau mendorong dirinya sendiri. Satu-satunya sel manusia yang memiliki flagela adalah sel sperma. Rangkumannya adalah, ingat, sel eukariotik adalah sel tumbuhan dan sel hewan yang memiliki nukleus dan organel membran tertutup. Sementara sel prokariotik adalah organisme uniseluler tanpa hal yang disebutkan tadi. Semua sel memiliki membran sel, sitoplasma, dan materi genetik. Dan meskipun hanya sel tumbuhan yang memiliki kloroplas, baik tumbuhan dan hewan memiliki sel mitokondria.